Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang trigono. Mungkin nggak seluruhnya trigono, maksudnya nggak trigono secara rumusnya kan banyak ya, nggak semuanya. Cuma saya coba beberapa aja, beberapa rumus saya coba jabarkan untuk materi kita. Jadi kalau misalnya mau cari lagi tentang rumus yang lain boleh gitu kan. Tapi saya batasi untuk beberapa aja yang saya jabarkan. Oke, bicara soal trigonometri berhubungan dengan sin, cos, tan, kosekan, kotangen sama sekan. Jadi sin itu, kosekan itu kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari tangen, dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Jadi itu asalnya sebenarnya dari segitiga ya. Ini ada sebuah segitiga siku-siku gitu. Saya coba gambarkan sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, dari segitiga siku-siku ini yang diketahui misalnya sudut sini ini 13 dan ini 12. Nah, ini ditanya. Oke, nah untuk ditanya ini maka kita coba ke Pitagorasnya dulu. Maka X sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Jadi 169 dikurang 144 sama dengan akar 25. Itu sama dengan 5. Berarti X-nya 5. Dari Pitagoras ini siku-siku. Nah, saya mau coba di sini misalnya sudut alfa. Jadi, sudut yang ada di hadapan sudut alfa itu disebut depan. Sudut siku-siku itu disebut miring. Sisanya adalah samping. Oke ya. Nah, samping, depan, miring. Kalau saya buat sin dulu. Sin alfa, karena sudut alfa, maka sin alfa adalah depan per miring. Ya. Cos alfa sama dengan samping per miring. Dan tan alfa sama dengan depan per samping. Bebas sih kalian mau namanya apa, tapi saya coba namainnya ini. Nah, ini bisa disingkat sin itu demi, cos itu sami, dan tan itu desa. Bisa singkatnya gitu ya. Intinya kalau kalau gini kadang mungkin bisa lupa. Jadi saya kasih tahu. Kalau misalnya mengingat sin itu pada sisi tegak. Nih. Tegak ya per miring gitu kan. Pokoknya ingat aja kalau sin itu pada sumbu Y dan cos itu pada sumbu X yang tidur. Ya kan? Samping per miringnya. Per miring kan semua per miring. Nah, tan itu dia sisi Y per X. Tan itu Y per X atau sin per cos. Ingat aja kalau tan itu sama dengan sin per cos. Nah, sin itu sisi tegak atau Y, cos itu sisi yang tidur atau X. Nah, saya ingatnya gitu. Jadi nggak cepat lupa ya. Jadi kalau misalnya ini sesuai dengan angka-angka ini gitu. Kita coba masukin. Sin alfa sama dengan berapa? Dia depan miring. Depannya 12, miringnya 13. Kalau cos alfa sama dengan sami. Sampingnya 5, miringnya 13. Tan alfa sama dengan desa. Y per X berarti 12 per 5. Nah, ada namanya kosekan. Kosekan alfa itu kebalikan dari sin, berarti 13 per 12. Nah, sekan alfa kebalikan dari sikos, berarti 13 per 5. Nah, kotan itu kebalikan dari tangen, 5 per 12. Jadi sin alfa itu sama dengan 1/4 kosekan. Nah, cos alfa itu 1/4 sekan dan tan alfa itu 1/4 kotan. Nah, ingat ini aja. 6 ya. 6 ini aja diingat. Nanti penjabaran ke belakangnya akan lebih mudah. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini gitu kan. Jadi jangan terpaku bentuk segitinya seperti itu. Kalau saya buat segitiga seperti ini, seperti ini.
Terus saya mau buat di sini ini, di sini alpha, di sini saya buat sama, saya buat P Q R, nggak sangka ya. Nah, PQR ini maka carilah sin alpha, cos alpha, tan alpha, kosekan alpha, sekan alpha, dan kotan alpha. Nah, cara carinya, lihat sisi yang ada di hadapan sudut. Nih, yang diketahui kan sin alpha, berarti alpha, sudut alpha yang di hadapan sudut alpha itu namanya depan. Di hadapan sudut siku-siku itu namanya miring. Nah, sisanya ini samping. Berarti kalau sin alpha berarti R per Q, depan per miring. Cos alpha adalah samping per miring, P per Q. Tan alpha adalah sumbu X dan sumbu Y, atau desa, berarti R per P. Nah, kosekan itu kebalikan dari sin. Q per R, sekan kebalikan dari cos, Q per P, dan kotangen kebalikan dari tangen, P per R. Paham ya? Terus kalau saya buat bentuknya seperti ini gitu, jadi nggak melulu garisnya lurus ya. Nah, saya buatnya gini, nggak lurus kayak segitiga lurus nampak gitu, nggak. Kita hanya ngelihat di mana sudut yang diminta dan siku-sikunya. Ya, saya buat di sini siku-siku, di sini sudut alpha, di sini sudut beta. Oke ya. Nah, sini N O P. Carilah, disuruh cari adalah sin beta, cos beta, tan beta, kosekan beta, sekan beta, dan kotan beta. Ya, ingat yang diminta adalah beta. Di sini ada dua sudut, sudut beta dan sudut alpha. Jadi kita fokus pada sudut beta. Karena sudut beta yang diminta, berarti yang di hadapan sudut ini adalah depan. Bukan yang di sini ya. Ini alpha, bukan yang di hadapan sini, tapi yang di hadapan si beta. Karena di soal ada yang diminta si beta. Oke ya, sampai sini bisa paham ya. Ini siku-siku, di hadapannya adalah sudut miring. Sisanya samping. Nah, dia bisa berbentuk beda-beda, tapi perhatikan aja sudut yang diminta dan siku-sikunya. Oke ya. Sin beta, sin adalah demi, berarti N per P. Cos, sami, berarti O per P. Tan, desa, berarti N per O. Nah, ini tinggal baliknya aja, P per N, P per O, dan O per N. Oke, saya contohkan satu lagi, bentuknya gini. Oke. Di sini siku-siku, di sini alpha, di sini gamma. Carilah sin gamma, cos gamma, tan gamma, kosekan gamma, kosekan sekan CSC, gamma, dan kotan gamma. Oke ya, gamma yang diminta. Nah, kita lihat di hadapan sudutnya gamma, berarti yang ini adalah depan, ini miring, dan sisanya samping. Saya belum buat namanya. Ini apa ya, kita buat W, Y, Z. Oke. Sin gamma, sin adalah depan per miring, demi, berarti Z per W. Cos gamma, sami, berarti Y per W. Tangen,
desa, berarti Z per Y. Jadi kosekan adalah balikannya W per Y dan Y per Z. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi lihat bentuknya, terus cari trigonometrinya untuk mencari nilai jika salah satu aja yang diketahuin. Oke, sekarang saya mau coba menjabarkan tentang sudut-sudut istimewa ya. Jadi sudut istimewa itu sebenarnya dari 0 sampai 360, tapi saya coba jabarkan 0, 30, 45, 60 sama 90. Jadi 0, 30, 45, 60 sama 90. Jadi 5 sudut itu sudut istimewa itu dulu yang saya coba jabarkan. Oke. Nah, saya coba dari bentuk persegi. Jadi ini ada sebuah persegi. Kalau misalnya saya taruh di setiap sudutnya ini kan menjadi 90 ya. Sudut ini 90. Sudut ini 90, sudut ini 90, sudut ini 90. Nah, sebuah persegi itu mempunyai sudut-sudutnya itu yang tegak lurus, artinya sudutnya 90 derajat. Nah, namun saya coba belah dua atau bagi dua sudut-sudut ini. Kalau udah terbagi dua gini, berarti kan udah nggak 90 lagi ya sudutnya. Berarti sudut yang di atas atau di bawah dibagi dua. 90 dibagi dua akan menjadi 45. Berarti sudut sini menjadi 45 derajat. Sudut yang atas juga 45 derajat. Sama seperti yang di sini, yang di atas nih. 45 derajat dan ini juga 45 derajat. Nah, kalau saya coba keluarkan bentuk segitiganya ini, saya ambil satu nih, saya tarik satu yang bentuk segitiganya aja. Ini saya misalkan gini. Oke, saya tarik. Ini saya sembarang aja ya buatnya. Oke. Nah, dari bentuk ini, jadi di sini kan 90 ini 90 derajat ya. Siku nih 90 sama. Nah, ini kan menjadi 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Ya. Jadi kalau misalnya saya buat di sini A, B, C, D, saya ngambil yang segitiga di bawahnya aja, berarti ini jadi A, B, sama C. Nah, yang namanya persegi itu kan sisinya sama. Jadi kalau misalnya sisi dari A ke B, panjang sisinya saya misalkan menjadi X ya, X. Berarti C ke B juga X kan, karena dia persegi. C ke D juga X. D ke A juga X. Berarti A ke B di sini kita buat X, B ke C sini X. Nah, dari bentuk segitiga ini kita bisa tahu apa yang mau kita cari. Kalau misalnya kita cari garis yang miring di sini, miring yang di sebelah sini gitu kan. Miring yang di sebelah sini nih, miring sini, maka kita menggunakan rumus yang namanya teorema Pitagoras. Jadi tadi udah dibahas ya. Kita gunakan rumus Pitagoras. Misalnya sudut yang di sini kita buat P aja. Oke, berarti P kuadrat sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat ya. Atau saya buat gini aja dulu deh, biar jelas. AC kuadrat ya kan sama dengan AB kuadrat ditambah BC, sudut yang miring garis yang miring ini berarti penjumlahan antara AB kuadrat tambah BC kuadrat, penjumlahan dari sisi yang tegak. Nah, ini AC-nya apa? P kuadrat. AB-nya X kuadrat ditambah BC-nya juga X kuadrat. Jadi P kuadrat sama dengan 2X kuadrat, bukan X pangkat 4 ya, karena X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, P-nya sama dengan akar dari 2X kuadrat. Atau kalau kita keluari, X kuadrat ini diakari akan menjadi X akar 2. Oke, nah sekarang kita coba cari sin kostan dari bentuk ini. Nah, ini sudutnya sudut berapa? Sudut 45. Kalau kita pakai salah satu sudut nih, mau atas mau yang bawah sama ya. Kalau sudut 45 kita tarik kemari, berarti ini jadi garis panjang yang ada di hadapan sudut, berarti namanya depan. Oke ya. Yang di hadapan siku-siku berarti miring. Sisanya samping. Oke, tadi udah dijelasin ya. Jadi kalau sin itu
sin 45 nih, sudutnya 45. Sin 45 sama dengan depan per miring, demi, sama dengan depannya berapa? Panjangnya X. Miringnya P. P tadi berapa? X akar 2. Berarti X sama X mati menjadi seperakar 2. Seperakar 2 kita kalikan dengan akar 2 menjadi akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Oke, sin 45 adalah setengah akar 2. Sekarang cos 45 derajat. Oke, cos itu samping per miring. Oke, mantap. Sampingnya apa? X juga. Miringnya apa? X akar 2. Ini kan sama ya dengan sin tadi. X per X akar 2, maka hasilnya menjadi setengah akar 2. Itu kenapa cos dengan sin 45 itu sama. Nah, sekarang tan 45. Tan 45 derajat. Tan itu depan per samping atau desa. D per sa. D-nya depannya X, sampingnya juga X. Berarti X per X sama dengan 1. Nah, tan 45 sama dengan 1, cos 45 setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Nah, saya mencoba kan sin 60 dan sin 30. Jadi ini ada sebuah segitiga. Segitiga ini sama sisi. Oke, saya gariskan gini aja. Segitiga sama sisi. Kemudian kita mau kalau segitiga sama yang namanya segitiga itu berarti sudut-sudutnya akan membentuk 90 derajat ya. 180 derajat. Duh, kacau saya. Nah, nih sudut-sudutnya ini 180 derajat. Sekarang saya mau coba menunjukkan sudut 60 dan 30 derajat. Nah, ini ada sebuah segitiga. Misalkan segitiga ini ada segitiga sama sisi. Artinya apa? Panjang ketiga garis yang membentuk segitiga ini sama gitu ya. Yang di bawah sini, terus yang di samping sini dan samping sini itu sama panjangnya. Sama karena dia segitiga sama sisi. Nah, yang namanya segitiga bentuk sudut seluruhnya itu 180 derajat. Kalau tadi persegi aja atau persegi panjang itu kan 90, kanan 90, kiri atas bawah 90, semua 90, berarti 90 kali 4. Nah, 90 dikali 4 360. Jadi total sudut persegi atau persegi panjang itu 90 atau jejer genjang juga sama 90. Nah, kalau untuk segitiga dia 180 derajat. Karena semuanya ini segitiga sama sisi gitu kan. Berarti sisi-sisinya ini membentuk 90 derajat. 180 derajat. Total dari sisi-sisinya ini 180 derajat. Karena dia ada 3 sudut gitu kan, yang 3 yang bentukan sudut, maka 180 dibagi dengan 3 hasilnya. Setiap sudut menghasilkan 60 derajat. Paham ya? Oke. Nah, kemudian saya coba membelah segitiga ini menjadi 2 segitiga. Artinya apa? Kalau sini dari ujung, kalau total segini 60 derajat, berarti yang cuman di sisi sininya aja 30, sisi kanan juga 30, sama kayak yang persegi tadi. Kita belah kan jadi 45 ya, karena sudut totalnya 90. Nah, sudut yang di sini ini 60. Kalau kita belah 2, jadi yang sininya aja berarti jadi 30. Oke. Yang ininya aja menjadi 30. Nah, ini saya coba keluari. Saya akan coba keluari segitiganya. Oke, nih. Saya akan coba gambar. Saya coba keluarin. Nah, sama ya segitiga yang ini. Saya buat gini. Berarti di sini 90, di sini 60 derajat, di sini 30 derajat ya. Ini tetap 60, yang atas jadi 30 derajat. Jadi kalau misalnya saya buat di sini A, B, C, berarti di sini kita harus menentukan apa namanya gitu kan. Nah, ini saya misalkan sini D. Berarti jadi D ke B sama B ke C, C balik lagi ke D. Nah, dari sini kalau dia sisinya sama gitu,
kita bisa misalkan sesuatu. Misalnya yang ini, sisi ini X, dari sini, dari A ke B juga X, dari A ke C juga X. Nah, cuman pada yang segitiga kita keluari kan D ke B aja. D ke B itu adalah setengah dari segitiga yang seluruhnya. Berarti kalau dari A ke B itu X, berarti dari D ke B itu setengah X. Sama yang ini juga A ke D juga setengah X. Karena kita ngambil yang segitiga sebelah kanan, berarti kita nulis dari DB. Ini setengah X, yang sisi miring ini X. Nah, ini yang ditanya. Kita yang mau ditanya, kita misalkan apa ya? Y. Nah, kita misalkan sini sisi Y. Jadi kalau misalnya cari teorema Pitagorasnya gitu kan, akan terlihat kita mau ngambil yang mana, yang 30 dulu atau yang 50. Saya mau coba ambil yang 60 dulu. Berarti yang di hadapan sudutnya ini adalah depan. Yang di hadapan siku-siku adalah samping. Miring. Yang di hadapan siku-siku adalah sisi miring ya. Ini miring. Nah, sisanya samping. Oke, berarti kita yang mau diambil sudut 60 ya, karena yang di hadapan sudut itu depan. Saya akan coba dari sin dulu. Sin 60. Sin 60 artinya depan per miring, demi. Depannya apa? Y. Y ini. Kita cari Pitagorasnya dulu ya, supaya dapat nilai si Y ini. Oke, berarti rumus Pitagoras Y kuadrat sama dengan nih, X kuadrat kurang setengah X kuadrat. Gini ya. Oke. X kuadrat kurang setengah X kuadrat. Kenapa? Karena Y ini sisi tegak. Sisi tegak kalau cari teorema Pitagoras berarti sisi miring dikurang sisi yang datar. Atau sisi datar yang ditanya, sisi yang miring dikurang sisi yang tegak. Maka ini sama dengan akar Y sama dengan akar X kuadrat kurang, ini jadi 1/4 X pangkat 2. Ya, 1 dikurang 1/4 jadi 3/4 X kuadrat. Maka Y sama dengan, kalau kita keluar ini kan sama kayak gini. 3/4 itu sama dengan 3 dikali 1/4. Sama ya. Nah, 1/4 kalau diakari, dia akan jadi setengah. Akar dari 1/4 sama dengan setengah. X kuadrat, akar dari X kuadrat jadi X. Berarti yang di dalam tinggal akar 3. Nah, sekarang balik lagi ke tadi, sin 60 sama dengan depan miring. Nah, depannya Y, miringnya X per X. Y-nya berapa? Y-nya setengah X akar 3 per X. Oke ya. Ini X-nya mati, tinggal setengah akar 3. Nah, sekarang cos 60. Cos 60 derajat sama dengan samping per miring, sami. Sampingnya berapa? Sampingnya setengah X. Miringnya berapa? Miringnya si X ya. Miringnya si X. Berarti habis tinggal setengah. Oke, berarti cos 60 sama dengan setengah. Sekarang tan. Tan 60 derajat itu sama dengan tan itu depan per miring atau depan per samping atau desa. Depannya apa? Y. Sampingnya setengah X. Y-nya berapa? Setengah X akar 3 per setengah X. Setengah X ya. Ini habis, tinggal akar 3. Jadi tan 60 sama dengan akar 3. Cos 60 sama dengan setengah. Dan sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, sekarang saya mau coba untuk ambil si 30. Sudut 30 ya.
sudut 30 artinya apa? Berarti kita mulai dari sini. Oh, saya coba hapus dulu ini. Nah, yang ini X ya. Ini kan 30. Berarti yang ini jadi depan. Garis atau panjang di hadapan sudut yang sudut yang diketahui berarti depan. Sudut siku-sikunya itu yang di hadapan sudut siku-siku berarti miring. Nah, sisanya samping. Artinya Y itu berubah menjadi samping. Tadi Y-nya tadi itu depan ya, pada sudut 60 dia depan, tapi kalau pada sudut 30 dia jadi samping. Cara yang sama kita coba. Cos 30 sama dengan, berarti dia sin dulu ya, saya coba dari sin 30. Sin 30 artinya depan per miring, demi. Depannya apa? Setengah X. Miringnya apa? X. Berarti tinggal setengah. Cos 30 derajat. Cos berarti sami, samping miring. Saminya berapa? Sampingnya tadi Y ya. Y berarti setengah X akar 3. Akar 3 per mi, miringnya X. X-nya yang habis berarti setengah akar 3. Nah, sekarang tinggal tan. Tan 30 derajat itu sama dengan depan per samping. Desa. Depannya berapa? Setengah X. Sampingnya berapa? Setengah X akar 3. Ini habis berarti 1/4 akar 3. Kalau kita kalikan dengan akar 3, dia akan menjadi 1/3 akar 3. Rempet-rempet ya. Ini saya garisi aja biar nampak. Oke. Nah, berarti sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, dan tan 30 1/3 akar 3. Oke, saya akan mencoba menjabarkan tentang sudut yang 0 dan 90. Tapi ini saya coba 0 dulu ya. Jadi kalau misalnya ini ada bukan segitiga, ini sebuah lingkaran, terus saya tarik sumbu dari ini, misalnya di sini sumbu Y dan ini sumbu X. Jadi kalau misalnya saya tarik garis di sini, kan? Berarti itu apa? Garis apa? Ya, ini jari. Kalau saya tarik kemari juga, dia tetap namanya jari. Nah, ya. Nah, kalau misalnya saya tarik garis ini kan Y. Ini garis Y, ya kan? Ini Y, ini X. Nah, kalau misalnya saya buat sini ini Y, berarti kalau garis di sininya juga akan Y, sama ya. Ini sama ini sama di sini. Nah, saya buat seperti ini. Garis sini berarti dia juga Y. Garis di sini berarti juga Y. Jadi sini Y, sini Y. Sini Y, itu kan, sini juga Y. Nah, dia mau membentuk sudut 0 derajat. Berarti 0 derajat dia akan semakin garis-garis R ini akan mendekati sampai ke si X, ya kan? Di sini garis, terus kalau saya buat di sini juga R, saya buat di sini R sampai sudutnya itu nih di sini pas segaris dengan si X sampai dia sudut 0 derajat, maka dia segaris dengan si X. Artinya apa? Artinya si X ini akan sama dengan R. R tetap garis miring ya. Nah, si Y ini bagaimana? Si Y ini ketika di sini kan dia panjang ya. Terus semakin si R-nya ini turun, jari-jari yang di sininya, maka si Y sini juga semakin lebih kecil sampai akhirnya si R ini berhimpitan atau sama dengan garis si X ini, maka panjang si Y kan menjadi 0. Jadi nggak ada dia panjangnya karena udah sama, udah berhimpit. Maka si Y tadi akan sama dengan 0. Paham ya? Nah, jadi saya mau coba kalau misalnya kita keluarin ini, saya coba keluarin.
segitiganya ini seperti ini untuk mempermudah kita dalam membuat sin konstan. Oke, nih. Nah, sudut yang di sini kan 90 nih tadi. Kita mau ngapain sudut yang di sini? 0 derajat. Sudut yang di sini yang di hadapan sudut itu adalah depan atau garis si Y. Ini kan garis Y, sini garis X. Y yang akan sama dengan 0, X sama dengan R, dan ini garis R. Nah, sudut yang di hadapan sudut siku adalah sudut garis samping. Sisanya berarti nih miring. Oke, saya coba. Sin 0 derajat sama dengan depan per miring atau demi. Oh, sorry, salah nih ya. Yang di hadapan sudut siku itu kan miring. Miring. Nah, sisanya samping. Oke, ini artinya depan Y mendekati 0. Miringnya itu R. 0 dibagi sesuatu hasilnya akan jadi 0. Nah, cos 0 derajat. 0 derajat samping miring. Sampingnya R, miringnya juga R. R per R sama dengan 1. Sekarang tan 0. Tan 0 adalah desa. Depan samping. Depannya 0, sampingnya R. 0 dibagi R akan sama balik ya ke isi 0. Berarti 0. Kalau dia sudut 90 artinya apa? Artinya garis yang ini gitu kan. Garis yang ini kalau tadi 0 kan dia makin turun dia mendekati si sumbu X. Nah, kalau dia 90 dia kan naik ya. Di sini ya 90, ini 0, sini 90. Berarti yang si garis miring ini akan dia semakin naik hingga mendekati si Y. Karena dia 90 di sini, naik dia akan mendekati si Y. Artinya apa? Bahwasanya si Y itu akan sama dengan si R. Nah, kisah si X ini gimana nasib si X? Gini. Perhatikan, ketika dia di sini, R yang di sini, maka si X-nya ini segini ya lebarnya. Ketika lagi naik, R-nya hampir mendekati 90, naik lagi kan dia makin naik. Nah, si X kan makin berkurang ya, makin kecil. Nah, ini naik lagi semakin kecil hingga akhirnya si R ini pas tepat di garis si Y, maka si X ini di sini 0. Dia tidak ada garisnya lagi. Jadi si X itu menjadi 0. Oke, saya coba keluarkan gambarnya. Sama seperti 30 dan ini ya tadi 30 dan 60, cuman bedanya cuman peletakannya aja gitu. Ketika dia 0, nah ini yang ditentukan. Ketika dia 90, yang lain yang ditentukan, sisi yang lain. Oke. Nah, ini. Nah, saya akan coba di sini kan 90 ya. Tadi garis ini Y. Ini garis Y. Ini garis si X. Ini garis X, X-nya sama dengan 0. X mendekati 0. Terus yang ini kan miring tadi. Miring si R. R tadi di sini udah mendekati si Y. Y-nya tadi jadi R dan ini tetap si R. Nah, yang ini kan sudut 90 ya, yang ditanya kita mau nyari sudut 90, maka yang di hadapan sudut yang ditanya atau yang diketahui itu namanya depan. Oke. Nah, si R yang tadi ini itu namanya miring. Dan sisanya samping. Si X ini samping ya. Kalau kita pakai yang ini, kan di hadapannya ini. Sekarang yang di hadapannya ini. Nah, garis tegak itu jadi R. R kan garis tegak. Y sama dengan R. Oke, saya coba sin 90 derajat. Berarti sin itu depan per miring, demi. Depannya berapa? Depannya R. Miringnya berapa? R. Berarti 1. Sin cos 90. Cos 90 derajat sama dengan samping per miring.
Sampingnya berapa? Sampingnya 0. Miringnya berapa? R. 0 per R adalah 0. Sekarang tan 90 derajat. Tan 90 adalah desa, depan per samping. Depannya apa? R. Sampingnya apa? 0. R per 0 tak hingga. 0 per R sama dengan 0. 0 dibagi sesuatu sama dengan 0. Sesuatu dibagi 0 sama dengan tak hingga. Oke ya, sampai di sini sudah semua terjabarkan sudut istimewa yang mau saya sebutkan, mulai dari 0, ya kan? 0. Nah, kita bisa flashback lagi tadi sin 0 0, cos 01, tan 0 juga 0. Nah, kita balik ke yang tadi. Ya, lihat. Sini nampak sin 0 0, cos 01, tan 0 0. Oke, sekarang kita mau lihat 30. Sin 30 setengah, cos setengah akar 3, tan sepertiga akar 3. Oke, kita lihat. Nah, tadi ya yang nih. 30 ini. Tannya setengah akar 3, sinnya setengah, cosnya setengah akar 2. Kalau 60, sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah, tan 60 akar 3. Kita lihat ya, setengah akar 3, setengah sama akar 3, 90, 1, 0 dan tak hingga. 1, mana tadi? 1, 0 dan tak hingga. Terbukti ya. Nah, gimana kalau kita misalnya ingin mencari sampai 360? Nah, itu kita bisa membuat lingkarannya dulu, terus kita kasih sumbu, nanti bisa dapat. Oke. Kalau dia sudut 90 artinya apa? Artinya garis yang ini gitu kan. Garis yang ini kalau tadi 0 kan dia makin turun dia mendekati si sumbu X. Nah, kalau dia 90 dia kan naik ya. Di sini ya 90, ini 0, sini 90. Berarti yang si garis miring ini akan dia semakin naik hingga mendekati si Y. Karena dia 90 di sini, naik dia akan mendekati si Y. Artinya apa? Bahwasanya si Y itu akan sama dengan si R. Nah, kisah si X ini gimana nasib si X? Gini. Perhatikan, ketika dia di sini, R yang di sini, maka si X-nya ini segini ya lebarnya. Ketika lagi naik, R-nya hampir mendekati 90, naik lagi kan dia makin naik. Nah, si X kan makin berkurang ya, makin kecil. Nah, ini naik lagi, semakin kecil hingga akhirnya si R ini pas tepat di garis si Y, maka si X ini di sini 0. Dia tidak ada garisnya lagi. Jadi si X itu menjadi 0. Oke, saya coba keluarkan gambarnya. Sama seperti 30 dan ini ya tadi 30 dan 60, cuman bedanya cuman peletakannya aja gitu. Ketika dia 0, nah ini yang ditentukan. Ketika dia 90, yang lain yang ditentukan, sisi yang lain. Oke. Nah, ini. Nah, saya akan coba di sini kan 90 ya. Tadi garis ini Y. Ini garis Y. Ini garis si X. Ini garis X, X-nya sama dengan 0. X mendekati 0. Terus yang ini kan miring tadi. Miring si R. R tadi di sini udah mendekati si Y. Y-nya tadi jadi R dan ini tetap si R. Nah, yang ini kan sudut 90 ya, yang ditanya kita mau nyari sudut 90, maka yang di hadapan sudut yang ditanya atau yang diketahui itu namanya depan. Oke. Nah, si R yang tadi ini itu namanya miring. Dan sisanya samping, si X ini samping ya. Kalau kita pakai yang ini, kan di hadapannya ini. Sekarang yang di hadapannya ini. Nah, garis tegak itu jadi R. R kan garis tegak, Y sama dengan R. Oke, saya coba sin 90 derajat. Berarti sin itu depan per
miring, demi. Depannya berapa? Depannya R. Miringnya berapa? R, berarti 1. Sin cos 90. Cos 90 derajat sama dengan sami, samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 0. Miringnya berapa? R. 0 per R adalah 0. Sekarang tan 90 derajat. Tan 90 adalah desa, depan per samping. Depannya apa? R. Sampingnya apa? 0. R per 0 tak hingga. 0 per R sama dengan 0. 0 dibagi sesuatu sama dengan 0. Sesuatu dibagi 0 sama dengan tak hingga. Oke ya, sampai di sini sudah semua terjabarkan sudut istimewa yang mau saya sebutkan, mulai dari 0, ya kan? 0. Nah, kita bisa flashback lagi tadi sin 0 0, cos 01, tan 0 juga 0. Nah, kita balik ke yang tadi. Ya, lihat. Sini nampak sin 0 0, cos 01, tan 0 0. Oke, sekarang kita mau lihat 30. Sin 30 setengah, cos setengah akar 3, tan sepertiga akar 3. Oke, kita lihat. Nah, tadi ya yang nih. 30 ini. Tannya setengah akar 3, sinnya setengah, cosnya setengah akar 2. Kalau 60, sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah, tan 60 akar 3. Kita lihat ya, setengah akar 3, setengah sama akar 3, 90, 1, 0 dan tak hingga. 1, mana tadi? 1, 0 dan tak hingga. Terbukti ya. Nah, gimana kalau kita misalnya ingin mencari sampai 360? Nah, itu kita bisa membuat lingkarannya dulu, terus kita kasih sumbu, nanti bisa dapat. Oke, kita mau cari sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 360. Nah, sebelum masuk ke situ, kita coba tentuin dulu kuadrannya supaya bisa tahu apakah nilai atau sudut segini dia untuk sin positif atau negatif, atau cos positif atau negatif, atau tan positif atau negatif. Nah, kuadran itu disebut ada 3. Di sini kuadran pertama, ini kuadran kedua, dan ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Jadi kalau dibilang sudut, ini 0 derajat dan dia balik muter ya, 360 sampai sini 90, sampai sini 180 derajat, dan di sini 270 derajat, sampai sini balik ke 270 derajat, balik kemari 360 derajat. Nah, untuk mengetahui apakah dia positif atau negatif pada sin cos tan, kita coba di kuadran 1 dulu. Kuadran 1, KW itu kuadran ya. Kuadran yang pertama untuk sin, cos, dan tan. Oke. Nah, saya mau coba tarik garis dulu. Ini kalau misalnya saya tarik garis ini sama kayak yang tadi ya. Tarik garis ini dan ini garis ini. Oke, garis yang ini itu R. Kalau yang ini Y ya, karena ini sumbu Y, ini sumbu X, maka yang yang di seberangnya ini juga menjadi ini Y dan ini R. Ini jadi X ya, X. Oke, saya kasih nama. Sini R, ini Y, dan ini X. Ingat ya, kalau pada garis bilangan yang di sebelah sini berarti X-nya bernilai positif. R ini positif ya, untuk semua R, jari-jari itu untuk semua jari-jari bernilai positif. Nah, yang dari sini kemari, sumbu X yang sebelah kanan itu bernilai positif. Bernilai positif, R itu selalu bernilai positif. Dan sumbu Y dari sini kemari bernilai juga positif. Artinya berarti Y di sini juga positif. Saya buat sini positif. Nah, sekarang saya coba masukin sin cos tan. Sin
sin itu depan per miring. Kalau ini saya buat segitiga siku, berarti yang ada di hadapannya ini apa? Miring. Nah, ini sudut alfa, maka di sini adalah depan. Dan yang otomatis yang ininya samping. Oke ya. Nah, untuk sin alfa. Sin alfa karena sudut alfa ya. Sin alfa berarti depan per miring atau demi. Dia menjadi y plus per r plus. Plus dibagi plus hasilnya menjadi plus. Kita mau menentukan tandanya dulu ya. Oke, nah cos itu sami, samping per miring, berarti sami. Berarti x plus per r plus. Plus dibagi plus hasilnya plus. Sekarang tangan demi. Desa depan samping, dia y plus per x plus. Plus dibagi plus hasilnya plus. Itu kenapa di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Tuh ya, pada sudut istimewa 0 sampai 90 kan positif semua ya. Sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, sin 0 itu semua positif. Jadi 0 sampai 90 berarti semuanya bernilai positif. Sekarang saya coba ke kuadran kedua. Arti kuadran kedua berarti di sebelah sini. Nah, kalau saya mau buat tanda kayak gininya juga, kita mau coba buat ya. Ini saya buat sini R. Oke. Garis Y-nya. Berarti yang ini R, yang ini tetap Y. Karena yang tegaknya itu pada si Y. Oke, saya buat RY. Sini R selalu positif. Sini Y dan ini tetap si X. Nah, kita perlihatkan dulu. Si Y di sini positif atau negatif? Positif ya, karena dia masih di sini. Yang tegak dari sini, yang di atas itu positif. Berarti si Y bernilai positif. Nah, sekarang si X. Si X yang di sini dia negatif. Karena garis dari sini kemari positif, kalau ini titik 0, titik pusat, maka dari 0 kemari dia X-nya bernilai negatif. X negatif. Nah, sekarang nih siku-sikunya. Oke, dan ini sudut alfa. Nah, saya mau tarik garis yang di hadapan siku-siku itu namanya miring. Ini miring ya. Yang di hadapan sudut depan. Nah, sisanya samping. Oke, kembali seperti yang sebelumnya. Sin alfa, cos alfa, tan alfa. Atau kita ganti beta aja ya, biar beda. Kita ganti beta. Oke, di sini beta. Ya, kuadran kedua beta. Maka hasilnya sin itu demi, depan miring. Depannya berapa? Y plus. Miringnya R plus. Maka di kuadran kedua sin itu bernilai positif. Cos sami, samping miring. Sampingnya X-nya bernilai negatif. R-nya tetap positif, berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif. Sekarang tangannya itu desa. Depannya positif, sampingnya negatif. Berarti positif per negatif hasilnya negatif. Berarti di kuadran kedua yang bernilai positif hanya si sin. Sin bernilai positif, sisanya bernilai negatif. Cos tan juga negatif. Oke. Sekarang kita masuk kuadran ketiga. Kita coba kuadran ketiga ya. Nah, ini saya tarik garis. Ini R juga. Oke, tarik garis di sini. Nah, ini sengaja saya buat agak lebih panjang biar dia nampak ya, jangan gempet sama yang
di kuadran yang di atasnya garisnya. Oke, nah jadi yang di sini tuh siku-siku ya, tak, yang di sini theta. Dah, jadi kita lihat yang di sini itu bernilai y apa, y negatif karena di bawah. Oke, berarti yang di sini itu y, ini r ya, r selalu positif, y nya negatif. Kenapa? Karena dia di bawah. Kalau ini titik pusat berarti dari sini kemari negatif, berarti di y di sini juga negatif. X di sini kan negatif ya, dari 0 sini sampai kemari negatif. Oke, sekarang kita tentukan arahnya. Yang di hadapan siku-siku adalah sisi miring, miring. Nah, yang di hadapan sudut theta adalah depan, sisanya samping. Udah dibuat ya, samping tuh X negatif. Nah, kita masuk sin theta. Sin theta itu depan per miring, demi. Depannya apa? Y negatif, miringnya apa? R positif. Berarti negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Oke, sekarang cos. Cos itu sami, samping miring. Sampingnya apa? X negatif. Miringnya apa? R positif. Maka untuk di kuadran ketiga, X negatif R positif, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sekarang tan. Tan itu desa. Depannya apa? Y negatif. Sampingnya apa? X negatif. Negatif per negatif hasilnya positif. Maka untuk kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tangen. Tangen bernilai positif. Sekarang kita kuadran keempat. Jadi kalau saya tarik garis gini, kan sengaja ya agak beda. Tarik garis. Oke. Nah, tarik garis gini. Kita buat sini siku-siku di sini. Di sini sudut gamma. Oke. Nah, di sini y, sini R positif. Y-nya apa? Y tetap bernilai negatif karena di sini negatif, maka Y di sini juga harus negatif. Tapi X-nya di atas sini. Di sini X-nya bernilai positif. Kalau di sini X-nya negatif, Y negatif. Kalau di sini X positif, Y negatif. Yang di sini Y positif, X juga positif. Yang di sini X negatif, Y positif. Sekarang kita kuadran keempat. Mana ya, saya taruh. Di halaman baru tapi susah. Sini aja deh. Nimbrung-nimbrung ya. Saya buatnya kuadran keempat. Berarti sin gamma, cos gamma, dan tan gamma. Sin itu demi. Oh, belum saya buat ya. Berarti yang di hadapan siku-siku itu adalah depan. Sudut gamma itu adalah ini miring. Siku-siku itu miring. Ini depan. Dan ini samping lah ya. Oke. Nah, sin gamma itu demi depan per miring. Depannya Y negatif. Depannya Y negatif. Miringnya R positif per R positif. Negatif dibagi positif, negatif. Sekarang cos. Cos itu sami. Sampingnya positif. Miringnya juga positif. X positif per R positif, maka hasilnya positif. Sekarang tan itu desa. Depannya Y negatif, sampingnya X positif. Y negatif, X positif, maka negatif. Jadi di kuadran keempat yang bernilai positif pada si cos, hanya cos yang bernilai positif. Sampai di sini bisa paham ya untuk menentukan dia positif atau negatif. Nah, sekarang saya mau coba masukkan ke 360-nya ya. Sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 360. Untuk membuat sudut 0 sampai 360, kita patokannya pada yang 5 sudut yang udah sudut istimewa yang udah kita jabari tadi ya. 0, 30, 45, 60, 90. Jadi di sini misalnya 0 dan
360 derajat, berarti di sini 90 derajat, ini 180 derajat, dan ini 270 derajat ya. Nah, untuk menentukan 30, 60, 45, dan 90, ini saya tarik garis gini. Jadi 90 ini saya belah 2, belah 3. Nah, jadi di sini 30, sini 30, sini 30. Karena dari sini kemari siku 90 kita bagi 3. Yang di sini 30, sini 30, dan ini juga 30. Oke. Berikutnya juga sama. Saya bagi 3. Ini mungkin nggak terlalu rapi ya. Belahnya nggak rata, nggak rata banget. Tapi nanti kalian coba di rumah buat lingkaran pakai busur. Ini coba ulang ya, pakai busur jadi rapi tenannya ya. Oke, saya asal tarik aja, kalian nanti pakai busur untuk menentukan sudutnya. Jadi dia rata 30. Jadi semuanya ini 30, 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 30 sampai sini 30. Jadi 360. Oke ya, 360. Nah, di antara 30 yang di tengah sini ada 45, berarti kita belah 2 di sini. Karena dari 30, ini kan 30 ke 45 kan 15, 45 ke 60 15 juga, berarti sini dibelah 2. Saya kasih warna yang beda. Nah, nih, paham ya, ini 15, ini juga 15, sini juga 15. Nanti biar gampang dalam menentukan sudutnya. Oke, 15 ya. Nah, sekarang di sini berarti tadi 30 tambah lagi 30 60, 60 tambah 30 90, 90 tambah 30 120, 120 tambah 30 150, 150 ini 180, ini 180 210, ini 240, 270, berarti sini 300, dan ini 330 derajat. Oke, nah ini 45, 15 berarti kan 30 tambah 15 45, berarti di sini sama 120 tambah 15 135, 210 tambah 15 225, 300 tambah 15 315. Jadi sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 360 yang bisa kita bentuk adalah ini yang biru ini, yang warna biru ini semua itu sudutnya, sudut istimewa yang bisa kita bentuk. Nah, gimana cara menentukan nilai dari sudut-sudut yang udah kita buat ini? Caranya gini, perhatikan yang garis mendatar nih, perhatikan dari 0 sampai 180. Ini kan strip ya, sama nilainya 0 sampai 180. Oke, perhatikan yang mendatar, ingat yang mendatar. Jadi nilai berapapun dia harus tengok jarak ke yang mendatar. Misalnya ini 30. Udah ya, udah 30, udah semua ya. Saya buat ininya dulu biar gampang. Di kuadran pertama semua positif. Kuadran kedua tadi sin aja ya yang positif. Kuadran ketiga itu tan yang positif. Kuadran keempat itu cos yang positif. Nah ya, 1 semua, 2 sin, 3 tan, yang keempat cuman si cos yang bernilai positif, sisanya berarti negatif, kecuali kebalikan dari mereka. Oke ya, kita mau coba 120. Sini 120, saya ganti tinta aja. Oke, 120. Terus 135 kita buat 150. Ada yang kurang nggak ya? 60 itu 150, oh salah. Oke. Nah, di sisi 30 120, 135,
150 dan 180. Balik ya. Ini 90. Balik ulang sama begitu selanjutnya. Di sini sin, cos, tan. Apa? Oke, nah perhatikan yang mendatar seperti ini. Nah, jadi saya mau coba sin 90 dah ya. Sekarang 120 di sini. Nah, ini kan kita menengok yang mendatar. Karena dia udah terbelah di sini dari 0 sampai kemari, berarti kita tengok yang ke 180. Kita udah nggak perlu nengok yang 60 yang ke 0 derajat sini. Tapi kita udah nengok ke yang 180. Berarti datar yang sebelah sini. Dah. Ini 120. Nah, berapakah jarak 120 untuk sampai ke 180? Artinya berapa sudut di sini? Caranya, kurangi aja 180 kurang 120 berapa? 60. Berarti di sudut di sini ada 60. Kenapa? Karena ini 30, 30, 30. 30 tambah 30 berarti 60. Berarti dia sama dengan sudut 60 derajat. Nah, sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Terus lihat, di sini kan kuadran kedua ya. Kuadran kedua sin bernilai positif. Berarti dia tetap buat 1/2 akar 3. Berarti ini 1/2 akar 3. Paham ya? Saya coba lagi ke 150. Nanti 135 saya kasih tahu. 150. Nih, sini ya. Ke 180 dia cuman 30 jaraknya. Sini 30. 30, 30. Jadi dari sini doang garis yang ini 180 ke 150 ke 180 dia cuma 30 derajat. Bentukannya kan 30 derajat. Nah, 30 derajat dari sin 30 adalah setengah. Lihat dia di kuadran keberapa? 1. Oh, ternyata positif. Maka dia akan tetap jadi setengah. Paham ya sampai di sini? Nah, saya coba ke cos. Cos 120. Sini. Berarti jarak ke 180 60 ya. Sama seperti tadi, ini jaraknya 60. 60 cos 60 berapa? Setengah. Tapi lihat, ini kuadran kedua. Kuadran kedua cos apa? Negatif, berarti minus setengah. Paham ya? Oke, saya coba 150. Ini salah ya letaknya. Jadi sini. 150 sama seperti sin tadi, 150 jaraknya cuma 30 nih, kemari ke 180. Oke, 30. Nah, 30 cos 30 berapa? Setengah akar 3. Dia negatif untuk di kuadran kedua, berarti negatif setengah akar 3. Gimana dengan 135? Nah, 135 itu kan sama ya jaraknya. Perhatikan, dari sini ke 0 ini jaraknya 45 derajat. Artinya, dari 135 ke 180 ini juga 45 derajat. Artinya, dia akan sama untuk yang garis merah ini. 45, 135, 225 dan 315 dia akan tetap 45 derajat. Jadi kalau 45 derajat 135 berarti lihat aja yang 45 derajatnya. Sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 3. Tapi lihat di kuadran mana? Karena kuadran kedua berarti sin positif, si cos negatif. Tan juga nanti negatif karena cuma sin ya yang boleh positif di kuadran kedua. Berarti ini nanti jawabannya setengah akar 2, ini min setengah akar 2. Paham ya? Nah, coba kalian teruskan sampai dengan 360 derajat. Oke. Saya mau cari Pitagorasnya. Berarti kalau Pitagoras yang miring ini sama dengan ini tambah ini. Oke. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Benar ya? Kalau saya bagi misalnya dengan B kuadrat, maka B kuadrat bagi B kuadrat adalah 1. A kuadrat bagi ini jadi A per B kuadrat, ya kan? Ini C per B kuadrat. Atau ini saya hapus dulu, saya buat B per B dulu. B per B kuadrat. Nah, B per B sama dengan 1 kuadrat. A per B. A per B itu sin. Berarti dia jadi sin alfa kuadrat ditambah C per B. C per B. C per B itu cos. Berarti cos
alfa kuadrat. Artinya berarti sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Dapat ya, kita satu bentuk. Oke, nah balik lagi ke Pitagoras. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Nah ini saya mau bagi dengan A kuadrat. Berarti sini B per A kuadrat sama dengan A per A kuadrat tambah C per A kuadrat. B per A, yang ada A per B. Yang ada A per B, berarti B kuadrat adalah kebalikan dari sin. Kebalikan dari sin itu adalah kosekan. Kosekan alfa kuadrat. A per A 1 kuadrat ditambah di sini C nih ya. C per A berarti ini kebalikan dari tangen adalah kotangen kuadrat. Artinya apa? Artinya kosekan kuadrat alfa dikurang kotangen kuadrat alfa itu sama dengan 1. Atau ini boleh dibalik, boleh enggak ya, tapi saya maunya balik gini biar enak. Oke, kosekan kuadrat kurang kotangen kuadrat sama dengan 1, atau kosekan kuadrat sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat alfa. Oke, saya mau coba yang si C nya dibagi dengan C. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, kita bagikan dengan C kuadrat. Berarti ini B per C kuadrat sama dengan A per C kuadrat ditambah C per C kuadrat. B per C kebalikan dari si cos. Cos ini kan C per B. B per C kebalikan cos adalah sekan. Berarti sekan kuadrat, gini aja kita dulu ya, sama dengan A per C tangen alfa kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini berarti sekan kuadrat X sama dengan tan kuadrat X ditambah 1. Oke ya, udah dapat 3 persamaan. Jadi identitas trigonometri itu 3 ini. 1, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kedua, kosekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat alfa. Dan yang ketiga adalah sekan kuadrat alfa X alfa sama dengan tan kuadrat alfa ditambah 1. Oke ya, sampai sini paham?